Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang tugas mata kuliah Adat Budaya Aceh yang diampu oleh dosen Bapak Tengku Saudra SPD MPD. Di sini kami membahas tentang adat istiadat Aceh Tamiang. Nah, saya selaku moderator, saya Munahir Riza, dan rekan-rekan saya ada Rinaldi, ada Nabawiyah Tulaili, ada Anggraini, ada Sri Rahayu. Nah, slide pertama akan dibacakan oleh Anggraini. Kepada Anggri, saya silakan. Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah pernikahan adat Aceh Tamiang, yang mana pada tahun 1980 sampai 1985, cara mereka yang berada di Aceh Tamiang menghidangkan makanan kepada para tamu undangannya, yaitu dengan menghidangkan makanan itu secara langsung, diberikan dengan menggunakan talam atau alas yang berisikan makanannya. Dan setelah tahun demi tahun berjalan, semuanya telah menghilang dan sampai sekarang cara itu tidak lagi ada. Akan tetapi sampai saat ini tidak lagi menghidangkannya itu secara langsung diberikan dengan menggunakan talam atau alas, tetapi dengan cara mereka sendiri, yaitu mereka ahli baitnya yang menyediakannya. Selanjutnya, yang kedua ada proses pernikahan adat Aceh Tamiang, yang mana yang dihadiri yang pertama itu ada duduk adat atau duduk akad. Duduk adat ini dihadiri oleh seluruh sanak keluarga datuk imam dan orang kampung. Orang yang melaksanakan pesta perkawinan tersebut menyerahkan pelaksanaan pemufakatan dan pelaksanaan pesta perkawinan tersebut kepada datuk sebagai tiang adat dan imam pengampu hukumnya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Adat turun tanah budaya Aceh Tamiang. Upacara turun tanah menurut adat Melayu Tamiang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai itu antara lain kerajinan, kesatriaan, keberanian, dan ketakwaan. Nilai kerajinan tercermin dalam makna simbolik dari ritual menyapu halaman dan menampi beras yang dilakukan oleh dua orang kerabat sang bayi. Nilai kesatria tercermin dari ritual mencangkul tanah dan mencincang batang pisang atau batang tebu. Kemudian, nilai keberanian tercermin dari pemecahan buah kelapa, dan nilai ketakwaan tercermin dari pelekatan pulut kuning pada telinga anak dan pengolesan bibir dengan madu lebah yang disertai dengan ucapan, mudahlah rezekimu, taat dan beriman serta berguna bagi agama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rinaldi. Kepada Rinaldi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Adat Sunat Rasul Aceh Tamiang. Sebelum melakukan adat Sunat Rasul, anak laki-laki Aceh Tamiang melakukan upacara Manu Pucu. Upacara Manu Pucu merupakan bagian dari rangkaian upacara yang dilaksanakan untuk anak laki-laki yang akan disunat rasulkan. Manu secara harafiah dalam bahasa Aceh mempunyai arti mandi atau membersihkan tubuh menggunakan air yang disiram ke seluruh tubuh. Manu yang dimaksud
di sini adalah memandikan seseorang yang akan disunat atau hitan, yakni anak laki-laki. Sedangkan pucuk secara harfiah berarti daun yang paling muda atau pucuk kelapa. Namun pucuk yang dimaksud adalah mengandung makna tahap pertama bagi seorang anak laki-laki yang akan dihitan. Kemudian setelah itu anak laki-laki dihitan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rinaldi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabawiyah Tulaili. Kepada Nabawiyah Tulaili saya persilakan. Selanjutnya ada adat kematian budaya Aceh Tamiang, di mana upacara mayat di rumah adalah seperangkat acara yang dilakukan selama mayat itu masih di rumah. Upacara mayat di rumah ini lebih tepat menunjukkan kepada tahap pertama setelah meninggal dan bukan menunjukkan jenis upacara yang dilalui setiap kematian. Yang pertama itu ada masa penguburan mayat, yang mana penggalian kuburan sudah dilakukan setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga tentang kapan mayat itu disemayamkan. Yang kedua itu ada masa malam pertama, di mana setelah selesai pemakaman mayat, para pengantar mayat ke kuburan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan pada malam harinya, mereka datang lagi ke rumah pihak keluarga yang meninggal, dan dengan tujuan kedatangan mereka itu untuk menghibur keluarga yang baru dapat musibah. Selanjutnya ada malam kasaratus. Upacara malam kasaratus mempunyai tujuan yang sama seperti dengan upacara malam ke-40. Yang dimana sama-sama dalam upacara malam kasaratus ini sama-sama untuk mendoakan almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabawiyah Tulaili. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada adat kenduri Maulid budaya Aceh Tamiang. Memperingati hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan meriah di gampong-gampong atau desa berturut-turut selama 3 bulan pada setiap tahunnya. 3 bulan memperingati Maulid itu dibagi menjadi 3, yaitu Maulid awal, Maulid tengah, dan Maulid akhir, yaitu Maulid awal, Maulid tengah, dan Maulid akhir. Atau disebut juga Genduri Maulid pada bulan Rabiul Awal, yaitu Maulid awal. Kemudian yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Akhir, yaitu Maulid Tengah. Dan selanjutnya, Kenduri Maulid pada bulan Jumadil Awal yang disebut dengan Maulid Akhir. Ragam kuliner digenduri peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu maulud, disajikan dan disantap bersama-sama oleh warga maunasah atau musola. Masyarakat Gampong juga menggalang dana dan patungan dari masyarakat untuk perayaan genduri maulid yang dipusatkan di musola. Tidak hanya genduri, perayaan maulid juga diiringi dengan lantunan zikir maulid yang dibawakan oleh kelompok zikir masyarakat. Selanjutnya ada tradisi genduri laut Aceh Tamiang. Budaya genduri laut juga merupakan kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan, karena budaya ini hampir dikenal sejumlah daerah pesisir sebagai ungkapan rasa syukur mereka terhadap apa yang mereka dapatkan dari hasil laut yang melimpah, yang mereka manfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan kenduri laut ini juga dilakukan dalam bentuk berdoa agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan dari Sri Rahayu tadi menutup presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.